Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dahulu ya masing-masing. Jangan lupa disiapkan alat belajarnya. Karena hari ini tuh memperingati Tahun Baru Islam, jadi kita tidak ada Google Meet ataupun Zoom ya hari ini. Cukup dengan menyimak video ini saja. Hari ini kita akan masuk ke koordinat kartesius. Oh iya, ulangan kemarin masih ada yang nilainya di bawah KKM. Nanti remetnya akan saya infokan lagi ya. Remetnya nanti bareng-bareng dengan kelas 8 yang lain. Kita masuk ke koordinat kartesius. Saya share screen dulu. Nah, sudah terlihat ya. Sebelum masuk ke materi koordinat kartesius, saya punya pantun nih buat kalian. Beli ragi dengan si Anis. Selamat pagi kalian yang manis. Satu lagi. Langit fajar warnanya bagus. Ayo belajar koordinat kartesius. Semangat ya belajarnya ya. Sudah saya kasih pantun nih, 2 nih. Harus semangat. Hari ini kita akan mempelajari yang pertama adalah posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Lalu yang kedua itu posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Yang ketiga adalah posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sebelum masuk ke materi koordinat kartesius, kita ingat-ingat dulu nih. Dulu kalian pernah belajar garis bilangan. Garis bilangan itu ada isinya bilangan bulat. Bilangan bulat itu apa aja coba? Ada bilangan positif, bilangan negatif, dan bilangan 0. Nah, biasanya kita lihat garis bilangan itu yang mendatar seperti ini ya. Nah, kalau di koordinat kartesius itu yang mendatar seperti ini adalah sumbu X atau biasa disebut absis. Kalau yang tegak ini itu sumbu Y, biasa disebut ordinat. Lanjut. Masuk ke materi yang pertama yaitu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini ada koordinat kartesius, ada titik A, titik B, dan yang lain ya. Kita akan mencari jarak dari suatu titik ke sumbu X ataupun sumbu Y. Sebelum kita masuk ke jarak titik ke sumbu X ataupun sumbu Y, kita harus tahu cara menuliskan koordinat suatu titik. Nah, seperti ini nih, A 2,6. A 2,6 ini berarti titik A-nya itu satu garis dengan angka 2 di X dan satu garis dengan angka 6 di Y. Jadi urutannya itu X, Y. Ya. X, Y. Jangan terbalik. Kalau terbalik nanti beda lagi titiknya. Nah, terus kita cari jaraknya. Titik A ini 2,6. Jarak dari titik A ke sumbu X itu berapa ya? Misalnya satu kotak ini adalah satu satuan. Berarti kita hitung nih dari sumbu X ke titik A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jarak titik A ke sumbu X adalah 6 satuan. Lalu
kita cari jarak dari titik A ke sumbu Y. Dari sumbu Y kita hitung nih. 1, 2. Berarti jarak titik A ke sumbu Y itu adalah 2. Nah, selanjutnya itu titik B nih. Titik B. Nah, tadi benar ya. Jarak ke sumbu X itu 6 satuan di sini. Lalu jarak ke sumbu Y itu 2 satuan. Sekarang yang titik B. Titik B ini jarak ke sumbu X itu berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jarak dari titik B ke sumbu X adalah 5 satuan. Nah, sekarang ke sumbu Y. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Sama ya, jaraknya 5 satuan juga. Nah, benar ya. Nah, untuk titik yang lain kalian bisa pelajari sendiri ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, ini juga ada nih penulisan koordinat yang tadi, koordinat titik 2,3. Yang 2 ini X, yang 3 ini Y. Ya. Jangan terbalik. Nah, sekarang kuadran. Kuadran 1 itu X dan Y-nya positif. Dia ada di sebelah sini. Kanan atas. Nah, kuadran 2 ini ada di kiri atas. Dia itu X-nya negatif dan Y-nya positif. Lalu kuadran 3 ini kedua-duanya negatif. Dia ada di kiri bawah. Nah, yang terakhir adalah kuadran 4. Kuadran 4 itu Y-nya negatif dan X-nya itu positif. Seperti ini. Kalau kalian susah ingatnya, kalian ingat kuadran 1 dan kuadran 2. Nanti seterusnya tinggal mengikuti deh alurnya. Ini tuh arahnya berlawanan dengan arah jarum jam ya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Terus, oh iya ini, titik 0,0. Titik 0,0 ini biasa disebut titik asal. Ya, titik yang tengah ini. Terus, gimana kalau misalnya titiknya itu tidak ada di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, ataupun kuadran 4. Misalnya titiknya itu ada di sini nih, 2,0. Nah, ini jadi masuk kuadran berapa, Bu? Ini tuh ada di sumbu X. Dia tidak terletak di kuadran manapun. Dia adanya di sumbu X. Seperti itu ya. Begitu juga dengan titik yang ada di sumbu Y. Kita lanjut. Nah, masuk ke materi yang kedua, yaitu posisi titik terhadap titik asal yang tadi 0,0 dan titik tertentu A, B. Nah, di sini ada bidang kartesius dan banyak titik ya. Pusing ada banyak titiknya. Yang perlu kalian perhatikan itu titik pos utama, perumahan, dan apa ya? Bentar. Pemakaman. Nih. Dan tenda-tenda ini nggak usah diperhatikan ya. Kita mau cari posisi perumahan misalnya terhadap pos utama. Kan kita tadi mencari ya posisi titik. Suatu titik terhadap titik asal dan terhadap titik tertentu A, B. Sekarang kita cari terhadap titik asal. Di sini titik asalnya itu dimisalkan sebagai pos utama. Nah, kita mau cari nih posisi perumahan terhadap pos utama. Berarti dari pos utama kita harus kemana nih untuk menuju perumahan? Pertama X dulu ya, jangan lupa X dulu baru Y. Jadi kita menurut sumbu X kita harus ke kanan atau kiri. Ke kanan ya. Sebanyak berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Lalu menurut sumbu Y kan ke atas dan ke bawah ya. Kita harus kemana nih? Ke atas atau ke bawah untuk menuju perumahan? Ke atas ya. Ke atas berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti posisi perumahan terhadap pos utama adalah 6,5. Ya, coba bener nggak ya? 6 ke kanan dan 5 ke atas. Perumahan terhadap pos utama. Benar ya, 6,5, 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Nah, yang tadi itu terhadap titik asal. Sekarang kita coba perumahan terhadap tanah lapang. Berarti dari tanah lapang ini kita kemana nih? Menurut sumbu X. Ke kanan. Berapa satuan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 satuan ke kanan. Lalu menurut sumbu Y kita harus ke atas atau ke bawah? Ke atas ya. Ke atas berapa satuan? 1, 2. Berarti kita harus ke kanan 10 satuan dan 2 satuan ke atas. Jadi posisi perumahan terhadap tanah lapang adalah tadi X-nya 10,2 ya. Coba benar nggak? Perumahan terhadap tanah lapang 10,2 benar ya. Nah, kalian bisa cari juga nih. Misalnya titik pos 2 terhadap pos 1 atau yang manapun, terserah kalian, ini titiknya ada banyak ya. Kalian bisa coba-coba sendiri. Oke, lanjut. Nah, supaya lebih mudah ya, tadi kan kita menghitung satu persatu kotaknya. Nah, supaya lebih mudah kalian bisa gunakan cara ini nih. Kita kalau mau cari posisi suatu titik terhadap titik lain, X-nya adalah X lama dikurang X baru, dan Y-nya adalah Y lama dikurang Y baru. Di sini misalnya nih, posisi perumahan terhadap tanah lapang ya yang tadi. Posisi perumahannya kita udah tahu nih, 6,5. Lalu posisi tanah lapangnya itu negatif 4,3. Nah, negatif 4. Berarti ini ada di sebelah kiri ya. Kiri atas. Tuh, kuadran 2. Nah, X dan Y lama itu adalah posisi perumahan. Dan X dan Y baru itu posisi tanah lapang. Jadi tinggal kita substitusi aja ke sini. Nanti kita dapat posisinya. Untuk X-nya berarti X lamanya itu adalah perumahan. Nih, 6 dikurang X baru. X baru itu posisi tanah lapang. Minus negatif 4. Jadi 6 dikurang negatif 4. Hasilnya adalah 10. Berarti untuk X-nya ya. Sekarang kita cari Y-nya. Y-nya adalah Y lama. Y lama Y perumahan 5 dikurang Y baru. Y barunya itu Y tanah lapang. Itu 3. Jadi Y-nya 5 dikurang 3. Hasilnya 2. Dari sini kita udah dapat posisinya. Maka posisi perumahan terhadap tanah lapang adalah 10,2. Nah, sini ada tipe ya. Harusnya N. Seperti itu ya. Nah, kita masuk ke materi ketiga. Posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, sebelum masuk ke materinya, mundur dulu.
Posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y itu ada dua, ada sejajar dan memotong. Posisi garis terhadap garis lain juga seperti itu, ada sejajar, ada memotong, ada satu lagi, yaitu berhimpit atau bertumpuk ya. Kita masuk materinya. Nah, ini adalah contoh yang sejajar dengan sumbu X. Nah, ini kan sumbu X nih, mendatar, tegak lurus dengan sumbu Y. Otomatis, garis yang lainnya yang sejajar dengan sumbu X juga tegak lurus dengan sumbu Y. Memotong sumbu Y nih. Tapi dia tidak memotong sumbu X. Tidak akan memotong sumbu X. Mau teruskan terus garisnya sampai kapanpun juga dia tidak akan memotong karena dia sejajar ya. Sejajar itu berarti dia tidak akan memotong. Lalu ini ada contoh sejajar dengan sumbu Y. Berarti dia tegak ya garisnya, lalu dia memotong sumbu X, tegak lurus dengan sumbu X. Nih garis M3, M4, M1, M2. Ini ya, dia tidak akan pernah memotong sumbu Y. Mau diperpanjang sampai kapanpun juga dia tidak akan memotong sumbu Y. Lalu yang terakhir, waduh, ketutupan. Memotong sumbu X dan sumbu Y. Kalau dia itu memotong sumbu X dan sumbu Y, berarti garisnya miring ya, tidak tegak ataupun tidak mendatar. Dia miring, seperti ini. N1, dia memotong sumbu X di 1,0. Ya, X dulu baru Y. Ingat, X dulu baru Y. Terus dia memotong sumbu Y di 0,2. N2 juga memotong sumbu Y di 0,2. Tapi di sumbu X dia memotongnya beda dengan N1. Dia di min 1,0. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Udah selesai nih materinya. Yang pertama itu tadi kita udah membahas garis bilangan. Dari garis bilangan itu kita tahu ada sumbu X dan sumbu Y itu ada hubungannya dengan garis bilangan. Lalu yang kedua, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tadi kita udah cari jaraknya ya terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Lalu yang ketiga, posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B ya. Tadi itu yang pakai X sama dengan X lama dikurang X baru dan Y-nya itu Y lama dikurang Y baru. Tuh ya. Lalu yang keempat, posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang tadi sejajar sumbu X, sejajar sumbu Y, dan memotong sumbu X dan sumbu Y. Materinya sudah selesai, tinggal ulangan dan tugas. Nanti akan ada tugas, tapi batas pengumpulannya tidak hari ini, karena hari ini libur, harusnya ya. Batasnya itu besok, seperti biasa, besok jam 12 malam. Jangan lewat dari itu tolong ya, karena saya juga harus mengoreksi hasil kerja kalian ya. Untuk ulangannya itu minggu depan kita 17 Agustus ya. Ulangannya kayaknya tidak pas hari Selasa, mungkin nanti akan dicari hari lain. Ulangannya itu nanti bentuknya pilihan ganda aja deh.
nggak pakai esai ya. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan dan menyimak ya. Semoga kalian mendapat ilmunya, semoga kalian mengerti. Kalaupun kalian masih kurang mengerti, tolong tanya ya. Jangan sungkan-sungkan nanya. Tolong, saya sudah kasih nomornya ya di Google Classroom. Supaya ada yang chat. Saya seneng banget kalau ada yang nanya ya. Terus juga mudah-mudahan kalian semua sehat selalu dan terhindar dari corona. Jangan lupa vaksin, jangan lupa cuci tangan, jaga terus kesehatan kalian, jangan lupa minum vitamin, supaya kita bisa bertemu lagi. Oke? Nah, video hari ini sampai sini. Nah, saya tutup ya. Selamat pagi semuanya. Dadah.